Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanggal 7 Oktober 2020, saya dikejutkan oleh pernyataan Ketua PGI, Pendeta Gomar Gultom, melihat soal Sinode Gereja Isa Al-Masih. Di akun Facebooknya, beliau menyoroti Ketua Umum Sinode Gereja Isa Al-Masih, Pendeta Gunawan Susanto Hadianto. Dikatakan di sana bahwa Pendeta Gunawan Susanto Hadianto sebagai pribadi yang rendah hati dan tidak ambisius. Pernyataan itu didasarkan pada keputusan Pendeta Gunawan yang menolak untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum Sinode 1 periode lagi tanpa adanya proses pemilihan. Seorang filosof, Friedrich Wilhelm Nietzsche, pernah mengatakan bahwa keinginan paling kuat dalam diri manusia adalah keinginan berkuasa. Will to power. Apakah keinginan untuk berkuasa adalah tindakan yang salah? Dalam kitab Bilangan, secara khusus Bilangan 12, ada sebuah kisah di mana Miriam dan Harun merasa layak untuk berkuasa. Mereka memiliki keinginan berkuasa yang sangat kuat. Bilangan 12 ayat 2 dikatakan di sana, kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan." Bilangan 12 ayat 8 juga dikatakan di sana, "Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Tentang perilaku Miriam dan Harun, Tuhan menegaskan, dialah yang menentukan seorang sebagai perantaranya. Dalam hal ini Tuhan memilih Musa, seorang yang dipandangnya setia. Pada akhir kisah, penulis Bilangan menunjukkan keinginan berkuasa pada gilirannya berakibat fatal, yakni murka Tuhan. Jadi berhati-hatilah dengan keinginan berkuasa. Apakah motivasi kita sebenarnya ketika ingin meraih kekuasaan? Kekuasaan seharusnya diperlakukan sebagai alat berbagi berkat kepada sesama, bukan sebagai tujuan yang membawa mudorot bagi sesama. Bagaimanapun kita seharusnya takut akan Tuhan. Dialah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk melihat segala sesuatu yang Kau berikan, termasuk kekuasaan sebagai sarana kami memberkati orang lain. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang tidak ambisius mencari kekuasaan, sehingga apapun yang kami kerjakan malah tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami Tuhan hati yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, lawatan Tuhan terjadi. Mereka yang sedang mengalami permasalahan dalam hidupnya, Tuhan angkat permasalahan itu, Tuhan lepaskan mereka dan mereka mendapat kelegaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.